udah kita siapkan gitu bahwa everything di film ini we're gonna go handheld gitu ya, kita akan handheld. Emang rasanya tuh seperti itu karena kan ini film tentang satu malam, lokasi-lokasinya juga lokasi yang sangat gritty banget gitu, dan it's about two characters. Jadi ketika kita approach-nya handheld tuh kita ngerasa kita bisa bawa penonton lebih dekat lagi sama karakternya. Jadi emang dari awal kita tahu it's going to be handheld gitu ya. Tentunya bukan karena keterbatasan alat juga, tapi emang it was a style that saya sama Ical yang mau approach gitu, emang seperti itu gitu. Kayak gitu kan tentunya dari rasa yang kita mau angkat dari skenario. Tentunya kita, of course, when we prepare the film itu dengan skenario-nya, ada, maksudnya as a director kita mesti mikirin rasanya tuh seperti apa sih, maksudnya the level of dramanya seperti apa, the level of tragicnya itu seperti apa. Itu saya ngerasa itu bisa datang dengan sendirinya gitu. Maksudnya of course tentu dinamika itu bisa dibangun melalui kerjasama dengan pemainnya, interpretasi pemain terhadap karakternya seperti apa, interpretasi visualnya, sinematografernya seperti apa. Jadi itu tuh sebenarnya it's that collaborative process gitu yang bisa menjadikan film Lovely Man itu seperti itu gitu. Jadi it's not like one person kayak seperti saya yang mau menentukan tone-nya seperti apa, tapi saya cuma coba mengorkestrasi supaya apa yang diinterpretasikan sama pemain seperti apa, dengan sinematografer seperti apa, and then we took it from there gitu. Jadi emang dasarnya dari situ dulu gitu, yang akhirnya menjadi Lovely Man. Dan apakah proses yang tadi gue bilang high concentrate juga ada sentuhan atau improvisasi dari pemeran utama atau Mas Doni sendiri kan? Jadi kan dia yang gue bilang begitu ngeliat script dia tiba-tiba merasa wah ini mau dan lain-lain. Pasti karena kan pemain juga kalau misalnya ketika udah in costume, udah on set gitu kan rasanya juga udah beda. Sama juga as a director juga ketika udah ngeliat pemainnya on set, udah ngeliat ini itu beda gitu. Jadi energi di on setnya itu tuh juga sangat penting gitu ya. Dan kebetulan saya dengan pemain-pemain, dengan krunya pada waktu itu emang ini aja we connected very well gitu ya untuk tema, untuk film ini gitu. Jadi akhirnya kita bisa menghasilkan sesuatu yang manis gitu jadinya dari film Lovely Man. Maksudnya saya nggak pernah kepikiran film ini akan kemana-mana gitu. Sebenarnya saya pikir ini film ya udah saya bikin, saya cuma eksperimen pakai kamera 5D. Pingin tahu juga, sebenarnya awalnya kan emang saya punya kamera 5D, saya pingin tahu kemampuan kamera 5D ini seperti apa sih pada waktu itu ya. Jadi nggak pernah nyangka juga bahwa akan ada nominasi Piala Citra atau masuk ke Asian Film Award atau Keliling Film Festival, itu nggak pernah nyangka gitu bakal seperti itu gitu. Cuma ketika Doni menang Asian Film Award itu it's a big achievement ya for the film sama for Doni juga gitu, dan dia waktu itu di kategori yang sama dengan Andy Lau gitu. So it was interesting gitu, maksudnya bahwa film yang kita buat dalam waktu 7 hari dengan kru yang di bawah 15 orang dan low budget sekali, dan tiba-tiba bisa masuk nominasi waktu itu kalau nggak salah masuk Best Actor sama Best Director-nya. Tapi ya nggak nyangka aja gitu bisa film seperti ini. Jadi kembali lagi it's not about the budget gitu, it's not about the equipment, tapi it's about how you tell the story aja gitu. Cara research ada cuman ngobrol aja gitu, maksudnya ngobrol aja sama beberapa teman-teman, terus udah kayak gitu lebih ke ini aja sih, lebih ke imajinasi, lebih ke karena ini ya lebih ke menggambarkan gimana bapak sama anak aja gitu, bahwa settingnya tuh di dunia yang backdropnya itu adalah di dunianya transgender gitu, tapi sebenarnya it's a story about father and daughter tadi yang saya bilang tadi gitu sebenarnya. Tapi kalau bicara research is all about
talking to people aja sih, how they live, how they react, how gimana dia hidupnya itu seperti apa gitu. Tapi tidak melakukan research yang khusus gitu. Yang khusus gitu. Enggak, sebenarnya it's ada di skripnya tentunya ya, dan I think dialog seperti itu it's a reflection of how it is gitu di dunianya, di dunia nyatanya. It's a reflection of how it is di dunia nyatanya and how hard it is gitu ya. Jadi emang bukan sesuatu yang dibesar-besarkan gitu, tapi lebih ke sesuatu yang you try to get as realistic as possible gitu ketika mengangkat film dengan tema seperti ini gitu. And that line felt that it was kalimat yang the meanest line that you can ever say gitu ya. Jadi emang, dan itu kebetulan diucapkan dengan villainnya kan. Jadi sebenarnya it's just a reflection of ini aja sih, keadaannya seperti apa gitu. Mungkin moral kampusnya adalah kita bilang bahwa ya transgender atau wanita itu juga manusia yang punya exactly. Exactly. Lo nggak bisa ngira bahwa dia adalah makhluk yang tidak dianggap satu garis lurus seperti perempuan dan laki-laki kan? Mungkin adegan yang bisa saya ceritain adalah ada satu adegan di film Lovely Man itu yang kalau nggak salah tuh Donnie-nya itu diperkosa di sebuah gang gitu. Nah itu that was not in the script, itu nggak ada di script sama sekali. Jadi waktu itu kita bikin adegan di dekat rumah makan Padang, ada satu gang yang menarik gitu ya. Terus akhirnya saya ada ide, ini kayaknya bikin adegan seperti ini nih akan menarik nih. Terus saya ngomong sama Ical, Ical ini mungkin nggak ya dibikin di gang seperti ini. Terus sama Ical kalau nggak salah cuma satu gang itu ditambahin lampu satu atau apa gitu ya, lampu untuk menerangin satu titik gitu. Akhirnya saya ngomong sama Doni, Don boleh nggak gitu kita bikin adegan seperti ini gitu, adegan kayaknya karakternya harus melalui seperti ini gitu. Akhirnya Doninya agree to it gitu. Akhirnya kita coba bikin gitu. Kita bikin cuman kali di bawah 1 jam lah kita ngerjain adegan itu di gang itu. Nah, that was something yang spontaneous yang terjadi di lapangan karena emang energinya nyambung aja semuanya. Jadi the ideas just keep flowing gitu ya. Ketika saya ngomong sama Ical, ketika saya ngomong sama Doni gitu, akhirnya lahirlah adegan-adegan seperti itu gitu. Jadi that was not in the script gitu. Tapi akhirnya it became something yang effective for the film, for the story gitu. It became a turning point yang sangat besar gitu di filmnya towards the third act of the film gitu.